nggih pemandangan bagus. Ora ngagene kok ngene kok foto kan sak nggon-nggone iki kok. Mas. Sini iki mbok. Nggih. Sasinah lah. Nggih. Sampai satu-satu tapi enten sing gombong wis dereng patek tuwek. Mriki niki kampung napa, Mbak? Kandangan. Oh, Kandangan. Nggih. Oh, desa Kandangan. Nggih. Kecamatannya pundi, Mbah? Kamatane nggih mriki to. Kecamatan bikin Kabupaten Semarang. Nggih. Rumah ini memiliki ketinggian di bagian belakang ini hanya semeter 60 ya. Yang bagian belakang tapi ya. Modahan apa dereng jenengan niku, Mbak? Dan niku enten mie, lajeng dimasak. Dan beliau membuat rumah ini menurut informasi atau keterangan dari beliau sendirian. Mendirikan rumah ini tidak ada yang membantu ya. Itu menurut informasi Berjumpa lagi dengan channel saya, Jejak Bang Tom. Nah kawan-kawanku dimanapun berada, di kesempatan kali ini saya dalam perjalanan menuju ke salah satu perkampungan di salah satu desa terpencil yang berada di kedalaman Kabupaten Semarang. Ya, kita akan lakukan eksplorasi di sini ya kawan-kawanku. Dimana di sini masih terdapat rumah-rumah klasik, rumah kayu, rumah tempo dulu era 80-an yang masih mendominasi tegak berdiri di kampung ini. Kondisi alam sekitar seperti ini ya, mempesona, hijau, dan banyak sekali tumbuh-tumbuhan pepohonan hutan yang cukup lebat, menambah suasana semakin asri. Ya, untuk melintasi, maksud saya untuk sampai di sana kita melewati jalanan dengan kondisi seperti ini. Dan ini ada sebuah kalen kecil ya, yang kita harus menyeberangi kalen ini ke sana. Lalu seperti apa kondisi dalam dari kampung itu? Daripada kawan-kawan penasaran, ikuti terus perjalanan kami. Monggo kita lanjut. Nah, kita akan melewati kalen ini ya. Dan untuk mencapai ke sana memang kita ini jalannya ya. Lalui belakang kampung. Karena memang tujuan kami sambil mengeksplor suasana keadaan alam sekitar ya. Ini adalah bukti otentik bahwasanya kampung ini memang berada dikelilingi oleh lebatnya pepohonan hutan yang rindang hijau ya. Seperti ini kawan-kawanku. Ke sana. Ini semakin membuat kita penasaran ya, seperti apa kondisi dalam dari kampung yang hendak kita tuju ini ya. Masya Allah. Di sini sudah bisa kita lihat adanya sumur-sumur milik warga kampung ini ya. Berarti kita sudah berada di dekat. Oh iya, itu di sana sudah dapat kita lihat atap rumah genteng yang sudah berwarna usang ya, kecoklatan. Itu menandakan bahwasanya betul rumah itu
rumah tua ya. Tuh. Ya. Subhanallah. Nah, yuk langsung saja kita ke sana. Suara burung-burung menjadikan atau menambah suasana semakin tampak asri ya. Subhanallah. Ya, inilah rumah pertama yang akan kita eksplor ya. Masya Allah, seperti ini kondisinya. Jalan menuju ke rumah itu setapak ini, dan ini melalui belakang ya kawan-kawan ya. Subhanallah, ya. Belakang dari rumah ini merupakan ini apa namanya, perkebunan pisang yang cukup lebat ya, seperti kurang terawat ya, karena banyaknya ini apa namanya, kelaras-kelaras pisang ya. Subhanallah. Rumah-rumah kayu ya, Masya Allah, begitu tampak sangat tua sekali rumah-rumah itu ya kawan-kawan ya. Kita akan berputar ya, karena tampaknya dari sana tidak ada jalan. Kita akan berputar untuk bisa mengambil gambar dari sudut yang pas ya. Itu. Ya, Masya Allah, kondisi dari rumah bagian belakang ya seperti ini. Tampak begitu nyaman, asri, damai ya, banyaknya pohonan pisang ya. Lalu seperti apa aktivitas kehidupan di dalam kampung itu dan keramahan warganya? Untuk itu, daripada kawan-kawanku penasaran, tetap simak video ini sampai habis ya kawan-kawan. Nggih, Mbak. Rame mriki Mbak nggih. Kampungnya rame ternyata nggih. Wah, bikin kebanjiran. Kebanjiran? Oh iya, sate berikut. Mugi berkah kagem anu. Amin. Kagem jenengan Mbak nggih. Jenengan mugi-mugi nggih paringi sehat, bagus waras nggih. Oh, pahit. Pahit niki. Nggih. Obat napa niku, Mbah? Kagem napa? Gerah napa jenengan? Awake mboten kersa penak ngaten iki. Oh, nggih. Damel jamu nggih, Mbah nggih. Jemurnya di bagian belakang, jemur pakaiannya ya. Jadi Mbak Suwito ini tinggal sendirian, dan rumah ini juga menjil menyendiri, ada di tengah perkebunan ya, kebun jagung ya kawan-kawan ya. Nah, dikelilingi perkebunan jagung.
kayu-kayu bakar yang beliau sediakan untuk stok ini. Jadi dari kulit-kulit kayu, ranting-ranting kayu, ranting-ranting pohon yang sudah kering dijadikan sebagai stok untuk apa? Untuk ini ya, bahan bakar memasak. Ini masaknya masih menggunakan trungku seperti ini ya kawan-kawan. Niki nembe kula resiki laran teng ganjil betul kap polong dinten. Wolong dinten. Nggih. Mungkin seminggu nggih. Berarti jenengan ki ambek ingkang tanem nika. Nggih. Mboten dipun bantu kalih wayahe putune. Masyaallah, kula saged dibantu kalih ponak-ponakan kula niku. Matur nuwun jadi. Mboten enten sing nyedak mriki. Nggih. Lah niku nggen pisangan niku nggih melu mriki pisang niki. Oh, pisang niku. Ya, Sing nanam sinten? Nun, Sing niku kebun pisangnya niku sing nanam di nggih jenengan. ponakan. Oh, punake jenengan. Oh. Karepe niku ajeng jiko hak milik kang sepah kula. Oh, Tapi termasuk putu ya mbak tapi nggih dereng kula sukake. Nggih. Lha iki kaya parut ya. Ajeng dibayar Parut. tigang dosa Parut kan. apa? Sekawan dosa. Lah Kiki masih. ya mbak nyuwun 35 ajeng dipotong dan salah. Lajeng jenengan nganu garwane leh mboten enten medang. Pun 3 tahun. 3 tahun. Kegiatannya sehari-hari nopo jenengan sakniki? Alah nggih jago ngeten iki wayahe daging. Tanam bagi tetep petani bagi. Senajan pun sepuh tetep petani bagi jenengan nggih. Sae Nggih. pokoke menandur. Oh, bener. Sementing tanam bagi. Nggih. Karena napa niku kesibukan. Apa hewan ternak Mbak jenengan? Nama pun Mboten. mboten enten ternak niki nggih. Ayam-ayam ngoten mboten. Gini sempit. Gitu Ngetes ngeten tanem ngeten iki nek mboten di pager. Kali waring niku cekari PT. Oh, kita mlebet mriki. Di tangga niki. Nggih. Mboten uman kali ayam. Kalau ayam nggih kita seneng goni Mbak nggih. Kesane aman kali napa? Kali hewan ternak niku bagi ayam niku nggih. Tapi kalau jadi kalau ngalahi tumbas waring teng Tembas pager wareng niku nggih. nggih. Nah, Aman. lalu niku telas kathah Mbak. Niku nggih. Waringe tumbas 300 sarol. Sarol niku 100 meter, 50 napa 100 meter Mbak? 50 meter. Nggih niki sak kelilinge niki. Sakliling niku. Nggih cekap lah. Kalau nggih masker 50 ini meter. sak sarol niki. Malah remen ki ambekan lah sing teng Soklatan Mbak. Terus mboten tinggeni sing griya teng Soklatan. Numpang Oh, teng Soklatan niku. Nggih. Oh, nderek garwa riyen. numpang ponakan. Oh. Nggih lemah ngeten iki bero. Terus ngriko nggih sanding jurangan. Teng priko Mbak? Teng Soklatan. Nggih bon nggih sak derenge tiyang sepah tiyang setri kula ninggal niku nggih waune enten mriku. Oh. Nak priko mbok dangun jenengan teng Soklatan niku. Nggih enten nek 6 tahunan. Oh, 6 tahun. Iki Mbak Cilik. Nggih. Kula matur suwun sanget Mbak nggih. Sami Kula pun
diizinke kepanggih jenengan. Kula pun diizinke keliling wonten griyane jenengan nggih. Tunggu dinunggu Ya nggih. napa niki gubuk tunggu jagung. Gubuk tuku jagung nggih mboten nggih. Jenengan mugi paringi sehat bagas waras nggih. Nggih. Kula niki malah disukani amanah kali jenengan kula. Iki bener-bener kaget lho, Mbah. Enten amanah ngaten. Nggih. Kula tak lajeng nggih lama malih Mbah nggih. Nggih nggih. Nyun pamit. Matur suwun Nggih. nggih. Tunggu dinunggu Mbah nggih. Nggih nggih. Niku. Niku napa? Oh iya. Nggih mangke kula. Matur Mbah nggih. Nggih. Matur suwun Mbah, monggo. Sami monggo. Oke. Nah seperti itulah teman-temanku ya, kunjungan kita, silaturahmi kita di rumahnya Mbah Suwito. Semoga saja dapat sedikit memberikan manfaat ya. Melalui tayangan ini juga semoga saja dapat menjadikan motivasi untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.